Shalom, kita jumpa lagi saudara di Victorious Devotion. Sebelum memulai, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih setia, berkat dan kemurahan Tuhan yang terus melingkupi kami dari hari ke hari. Dan saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami sungguh memohon pertolongan-Mu dan campur tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap kami pribadi, sehingga firman yang kami baca dan renungkan, kami mengerti dan itu memberikan kami kekuatan dan inspirasi dalam menjalani kehidupan ini sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari salah satu murid Tuhan Yesus di Alkitab ya. Ada 12 murid Tuhan Yesus, saudara dikasih Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari seorang yang bernama Simon orang Zelot ya. Simon orang Zelot. Nah, Simon orang Zelot memang dalam Alkitab sedikit sekali tulisan yang bisa kita temukan tentang Simon orang Zelot ini. Tapi bukan berarti tidak ada jejak-jejak atau tidak ada tulisan-tulisan yang menjelaskan siapa Simon orang Zelot ini. Walaupun memang dalam Alkitab itu sangat sedikit tulisan tentang Simon orang Zelot, tapi ada referensi lain yang menjelaskan pribadi atau sejarah pelayanan dari Simon orang Zelot. Walaupun itu tidak banyak juga saudara dikasih Tuhan ya. Ayatnya saya ajak kita untuk lihat dalam Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-4. Di sini Tuhan Yesus mengajak atau memanggil 12 murid yang menjadi pengikutnya ya, saudara yang dikasih Tuhan. Yesus memanggil ke-12 murid. Yesus memanggil ke-12 murid dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia ya. Jadi nama Simon orang Zelot itu ditulis untuk mengidentifikasi, karena memang ada banyak nama Simon ya. Ada banyak nama Simon seperti halnya Bernard gitu ya. Ada banyak nama Bernard, tapi kalau dikasih marga orang tahu itu Bernard siapa begitu ya. Nah begitu juga dengan Simon ya. Walaupun Zelot ini bukan marga saudara yang dikasih Tuhan, tapi Zelot ini adalah satu kelompok masyarakat Yahudi atau faksi masyarakat Yahudi yang punya prinsip untuk melawan penjajah Romawi. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi dijajah oleh orang Romawi. Dan Simon ini ada salah satu anggota kelompok dari orang Zelot ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Zelot sendiri itu berasal dari kata zelotis. Zelotis itu artinya penuh semangat gitu ya. Orang-orang yang penuh semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Nah, salah satunya adalah Simon. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, walaupun tidak banyak catatan tentang Simon orang Zelot ini, dalam Kisah Rasul 1 ayat 13 dan 14 di sana dicatat bahwa setelah mereka tiba di kota, ini setelah Tuhan Yesus ditangkap, kemudian mati dan bangkit kembali, kemudian naik ke surga saudara. Nah di Kisah Rasul dicatat begini, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke
ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus, ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus, ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, setelah Yesus naik ke surga, boleh dikatakan murid-murid kehilangan sosok, kehilangan tokoh panutan mereka. Ini sesuatu yang betul-betul bisa membuat orang jadi hopeless, kehilangan pengharapan dan sebagainya, ya. Ya, tetapi yang dilakukan oleh murid-murid termasuk Simon orang Zelot adalah pada ayat 14 dikatakan di sana, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya Simon terlibat aktif dalam doa bersama dengan murid-murid yang lain, gitu ya. Ini membuktikan bahwa dia adalah murid yang setia, murid yang loyal, begitu ya. Waktu Yesus ditangkap, dia tidak ikut meninggalkan Tuhan Yesus. Waktu Yesus naik ke sorga, dia tetap sehati bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Saudara dikasih Tuhan. Jadi hal yang kita bisa pelajari dari Simon orang Zelot ini, bahwa dia adalah seorang pribadi juga yang setia, saudara dikasih Tuhan. Setia untuk bertekun, berdoa bersama dengan rasul-rasul yang lain. Setia kepada Tuhan Yesus yang adalah guru, yang adalah Tuhan, yang adalah pribadi yang telah memanggil dia. Ya, saudara dikasih Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita belajar dari seorang yang bernama Simon orang Zelot ini, seorang yang karena dia bergabung dengan kelompok faksi pejuang kemerdekaan orang Yahudi, ini berarti dia punya keberanian yang luar biasa, dia punya pendirian, dia punya idealisme, dia punya prinsip yang luar biasa. Tapi Tuhan panggil dia, Tuhan jadikan dia salah satu dari 12 murid yang ada di ring satunya Tuhan Yesus, dan itu dia buktikan kesetiaannya sampai Tuhan Yesus naik ke sorga. Bahkan saudara dikasih Tuhan, setelah peristiwa Pentakosta, Simon orang Zelot ini, saudara dikasih Tuhan, pergi memberitakan Injil ke Mesir, ke Afrika, ke Mauritania, di Libya, saudara dikasih Tuhan. Dan di akhir dari kisahnya memang tidak ada di Alkitab dicatat, tapi berdasarkan buku referensi, dia mati disalib kurang lebih tahun 74 setelah Masehi, saudara dikasih Tuhan. Atau setelah sesudah Masehi, ya, 74 tahun 74, ya. Artinya bahwa memang Simon adalah seorang yang luar biasa, ya. Simon orang Zelot ini seorang yang luar biasa, yang setia sampai akhir hidupnya dan pergi memberitakan Injil, walaupun memang tidak ada banyak catatan yang kita temukan tentang hasil-hasil pelayanannya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia betul-betul melakukan tugasnya itu dengan tuntas, dengan selesai. Dia tetap memegang panggilan Tuhan itu sampai akhir hidupnya, yaitu apa? Untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia, memberitakan Injil, melayani Tuhan, bahkan melayani Tuhan jauh ke daerah atau ke negara-negara yang bukan sebenarnya di mana dia berasal, ya, sampai ke Mesir, Afrika, ke Libya. Waduh, zaman dulu saudara dikasih Tuhan sudah bisa melayani sejauh itu menurut saya karena dia punya satu keberanian yang luar biasa, satu visi yang jelas, satu komitmen yang jelas, dan yang paling penting adalah dia setia sampai akhir hayatnya. Nah, kiranya juga kita seperti itu, saudara dikasih Tuhan, ya. Mungkin tidak banyak catatan-catatan yang dituliskan tentang perjalanan hidup kita, apa yang kita sudah lakukan. Nanti ketika kita meninggal pun mungkin tidak seperti tokoh-tokoh lain, ada tulisan autobiografi yang menjelaskan jejak pelayanan kita. Tapi yang paling penting dari hidup ini adalah bagaimana Tuhan mencatat, Tuhan sendiri yang memperhitungkan apa yang sudah kita lakukan, ya. Ya, itu saja sudah dikasih Tuhan yang bisa kita pelajari dari Simon orang Zelot. Kiranya kita setia sampai akhir hayat kita. Tuhan Yesus
memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar dari seorang tokoh yang sangat sedikit catatannya di Alkitab, tapi kami tahu bahwa pelayanannya sungguh luar biasa. Tuhan pakai dia dan dia dengan setia menjalankan amanat yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Seperti yang Engkau sampaikan dalam Matius 28 dan 19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan itu yang juga dilakukan oleh Simon orang Selot sampai akhir hidupnya, bahkan dia mati disalib karena memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus mampukan kami juga menjadi pribadi-pribadi yang setia sampai mati, yang setia melakukan amanat agung-Mu, yang setia menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kau memberkati setiap umat Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi pergumulan, masalah, kehidupan pribadi, usaha, pekerjaan, rumah tangga, masyarakat, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan biarlah kami terus tetap menjadi orang-orang juga yang setia kepada Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion kita hari ini. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.